Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kedua mata kuliah profesi pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai konsep profesi, apa itu profesional, apa itu profesionalitas, apa itu profesionalisme. Jadi apa perbedaan dari beberapa poin profesi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisme. Marilah kita simak sama-sama PowerPoint yang saya share di sini. Nah, apa itu konsep dasar profesi? Sebentar. Apa itu konsep dasar profesi dan profesi kependidikan ya? Baiklah, mohon disimak baik-baik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Anda diharapkan setelah mengikuti perkuliahan kali ini, Anda dapat menjelaskan beberapa pengertian tentang profesi, mengemukakan ciri-ciri suatu profesi, membedakan profesi pendidikan dengan profesi lainnya, menjelaskan syarat-syarat profesi kependidikan, dan menyimpulkan tentang unsur-unsur profesi yang ideal. Nah, apa itu profesi? Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profes, yang artinya mengakui, atau bahasa Latinnya profecus, yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban. Di sisi lain, secara terminologi, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi? Jadi banyak istilah ya, anak-anakku. Di sini menurut Sain 1962, beliau menyatakan bahwa profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Jadi perannya itu khusus di masyarakat. Kemudian menurut Hughes 1963, beliau menyatakan bahwa profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau apa yang terjadi pada kliennya. Menurut Kusnanto, profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Hari Suwanda, profesional adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Sedangkan profesionalitas merupakan sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai sungguh-sungguh kepada profesinya. Jelas di sini bisa dibedakan ya antara tadi profesi, profesionalitas, dan profesional. Sedangkan profesionalisme itu merupakan suatu komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Jadi ini lebih kepada komitmen ya dari para anggotanya. Apakah akan terus meningkatkan kemampuannya atau tidak ya. Sedangkan menurut Eric Hull 1980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu the environment of status and the improvement of practice, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Jadi orang yang profesionalismenya tinggi itu dia akan terus meningkatkan kompetensinya, ya, meningkatkan kemampuannya sehingga dia mumpuni di dalam bidangnya, yaitu sehingga dia bisa profesional. Sedangkan profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah,
Dalam sebuah profesi terdapat 3 pilar pokok. Yang pertama, tentunya harus memiliki pengetahuan atau kognisi atau nalar. Nah, pengetahuan yang kedua, keahlian atau kepakaran. Pengetahuan dan juga keahlian ini diperoleh dari pendidikan khusus, yaitu persiapan akademik. Ya, contohnya misalnya menjadi dokter ya, itu tidak hanya lulus kuliah S1 kedokteran, tetapi selanjutnya setelah mereka diwisuda menjadi seorang dokter, sarjana kedokteran, menjadi sarjana kedokteran, maka mereka harus mengikuti satu tahap lagi, yaitu pendidikan profesi. Nah, yaitu yang dilakukan dalam pendidikan koasnya. Nah, koas itu yang praktek di rumah sakit itu adalah dalam rangka memperoleh pendidikan profesi dokter. Atau misalnya, jadi kalau contoh lainnya, misalnya sekarang untuk menjadi guru itu tidak cukup lulus pendidikan S1 FKIP atau kependidikan. Ya, seperti Anda ini semuanya ya, ini kan calon guru, calon sarjana pendidikan. Nah, tetapi sekarang saat ini tidak cukup menjadi seorang sarjana kependidikan karena Anda harus mengikuti tahap berikutnya yaitu pendidikan profesi guru atau PPG ya. Jadi kalau S1 ya atau sarjana itu kalau di level kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI itu kan pendidikan itu ada 9 level ya. Dimulai dari SD, SMP, SMA, SD itu 1, level 1, SMP level 2, SMA level 3 ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah S3 level 9 ya, level 9. Nah, untuk level di bawahnya lagi level 8 itu S2. Nah, level 7 itu adalah level pendidikan profesi. Sedangkan sarjana itu di level 6 ya, di level 6. Lalu 4 dan 5 apa? Diploma ya, diploma 3 dan diploma 4. Jadi saya urutkan ya. Level 1 SD, level 2 SMP, level 3 SMA, level 4 itu D3, level 5 itu D4 ya. Kemudian level 1 itu S1 ya. Kemudian level 6 itu S1, level 7 itu pendidikan profesi ya. Namun sebenarnya Anda bisa loncat sih dari level 6 ke level 8. Hanya ketika Anda ingin bekerja, menekuni bidang profesi Anda, wayahna Anda harus mengikuti pendidikan profesi ya. Itu yang dimaksud dengan 3 pilar pokok profesi, bahwa di sini ada persiapan akademik yaitu pendidikan khusus. Ciri utama suatu profesi adalah yang pertama, jabatan yang menuntut keterampilan. Tentunya seorang yang memiliki profesi tertentu ya, itu harus memiliki keterampilan seperti tadi dokter, lalu kemudian guru ya, dosen ya, kemudian notaris. Notaris juga ada pendidikan profesinya. Kemudian apoteker ada pendidikan profesinya juga ya. Lalu didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas, sistematik, dan eksplisit. Berikutnya melalui pendidikan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Jadi harus berdasarkan metode ilmiah. Jadi seseorang dikatakan memiliki profesi tertentu, itu harus melalui pendidikan yang dilaluinya berdasarkan metode ilmiah. Kemudian berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Jadi ada organisasi profesinya, ada kode etiknya. Seperti kalau dokter itu ada ID ya. Adanya pertumbuhan dalam jabatan. Artinya ini ada tingkatan-tingkatannya begitu. Melayani masyarakat atau layanan sosial, kemudian mempunyai prestise yang tinggi, adanya lisensi,
memiliki asosiasi profesional. Ini menurut Miron Haberman ya. Berikutnya syarat-syarat apa saja dalam profesi kependidikan. Nah, jadi dosen, guru ya itu adalah bagian dari profesi kependidikan. Nah, lalu syarat-syaratnya apa? Yang pertama jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual ya. Jadi harus ada berpikir, harus ada mikirnya. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu khusus. Jadi menggeluti ilmu khusus, ilmu tersendiri seperti sekarang kita berdiri pada batang tubuh ilmu khusus yaitu pendidikan biologi. Kemudian jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang sangat lama. Kemudian jabatan yang menjanjikan karir seumur hidup dan keanggotaan yang permanen. Jabatan yang memerlukan standar sendiri. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ini menurut National Education Association. Lalu, dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, profesi guru pernah mempunyai status yang amat tinggi dalam masyarakat. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, peran dan status itu kian memudar di mata masyarakat. Nah, jadi zaman dulu begitu ya, lalu kemudian memudar. Nah, sekarang dari sejak tahun 2000 sekitar 2007 pemerintah ingin meningkatkan kembali profesi guru ini yaitu dengan melalui sertifikasi guru ya. Sertifikasi guru sehingga diharapkan melalui sertifikasi guru ini guru betul-betul merupakan profesi yang sangat memiliki penghargaan dan perlindungan, baik itu penghargaan dan perlindungan hukum serta penghargaan dan perlindungan dari masyarakat ya. Sehingga orang tidak bisa sembarangan ya memperlakukan seorang guru. Dalam arti ketika seorang guru melaksanakan tugas profesionalnya itu tidak bisa tiba-tiba misalnya orang tua memarahi guru karena guru ini melaksanakan kewajibannya mendidik. Misalnya katakanlah guru itu tegas. Tegas dalam arti akan mendisiplinkan siswa atau mahasiswa. Kemudian ada mahasiswa atau orang tua siswa yang tersinggung. Lalu kemudian mengajukan ke jalur hukum. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi ada tadi penghargaan dan perlindungan hukumnya ya. Ada hukum-hukum yang melindungi profesi guru begitu. Nah, ini bagaimana pengembangan profesi keguruan? Ya, kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, ya, baik itu guru maupun dosen. Yang pertama, kompetensi profesional. Profesional ini berkaitan dengan akademik, ya. Artinya memahami batang tubuh keilmuannya. Jadi seorang calon guru biologi harus paham mengenai seluk-beluk ilmu konten bidang biologi. Saya sebagai dosen pendidikan biologi harus memahami seluk-beluk mengenai mata kuliah di bidang pendidikan biologi. Nah, kalau saya di jabatan fungsional jadi dosen dan guru itu memiliki jabatan fungsional ya. Itu di situ saya ahli di bidang pendidikan bioteknologi ya. Jadi berarti saya harus memahami seluk-beluk mengenai pendidikan tersebut. Namun demikian karena background pendidikan saya itu adalah pendidikan biologi, maka saya juga harus memahami mata kuliah lain yang berkaitan dengan pendidikan biologi. Itu yang disebut dengan kompetensi profesional. Jadi berkaitan dengan akademik, konten pembelajaran. Yang berikutnya adalah kompetensi pedagogik. Ini bahwa seorang guru, seorang dosen harus mampu memahami bagaimana mendidik anak dan mendidik siswa atau mahasiswa. Jadi bagaimana dia memiliki kemampuan dalam mengajar, memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi, memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, ya. Jadi bagaimana kemampuan dia atau pemahaman terhadap pendidikan anak, baik itu secara psikologis ya maupun prakteknya, memahami strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan kompetensi pedagogik. Kemudian kompetensi personal ya.
Ini dilandaskan pada aspek-aspek kepribadian atau kompetensi kepribadian ya. Di sini, kompetensi kepribadian ini seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen itu harus memiliki kepribadian yang baik ya. Dimulai dari kepribadian bagaimana dia personal grooming-nya. Personal grooming itu penampilan secara personalnya. Jadi seorang guru, seorang dosen tidak boleh acak-acakan, tidak boleh aut-autan ya. Tidak boleh tidak enak dipandang. Jadi harus enak dipandang. Tapi enak dipandang itu bukan berarti cantik, ganteng, enggak ya. Yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia berpakaian yang rapi, berpakaian yang sesuai dengan konteks keilmuannya, tidak menampilkan hal-hal yang dilarang begitu. Itu sudah mencirikan kepribadian seorang guru ya, seorang dosen. Lalu selain itu dari penampilan. Kemudian jadi kalau dari penampilan itu sehingga siswa ataupun mahasiswa ketika melihat seorang dosen itu dia langsung pandangannya itu tertuju pada dosen tersebut sehingga tertarik untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh dosen dan guru tersebut. Jadi yang disebut dengan eye catching ya. Jadi matanya itu mudah untuk menangkap begitu ya. Mata siswa tentunya ya. Nah, selain eye catching nih udah keren tampilannya ya. First impression-nya udah enak. Nah, kemudian guru mengajar. Artinya dia mampu menyampaikan materi dengan baik. Tadi dia sudah pinter nih, kompetensi profesional sudah punya, sudah dikuasai semua ilmunya. Kemudian ketika menyampaikan, public speaking-nya itu bagus, ya, bicaranya sistematis, ya, dimulai dari yang umum ke khusus, dimulai dari yang nyata ke abstrak, dimulai dari yang mudah ke sukar, diberikan contoh-contoh yang dapat memberikan pemahaman yang baik kepada siswanya. Nah, jadi betul-betul enak didengar, ear catching ya. Dan juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu salah satu contoh kompetensi kepribadian ya. Kemudian kompetensi sosial ya, di mana kemampuan guru dalam menyesuaikan kehidupan sosial. Artinya seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik ya, itu harus mampu menyesuaikan kehidupan sosialnya. Misalnya, ketika seorang guru guru TK ya, guru TK, dia mengajar anak TK. Tentu caranya berbeda dengan saya ya. Saya audiensnya adalah Anda mahasiswa, yang mana Anda itu adalah manusia-manusia yang sudah dewasa, pendekatannya berbeda. Saya bisa menjadi seorang teman Anda, supaya Anda tidak canggung, tidak grogi, berbagi pengalaman, bertanya, tidak merasa segan, ya, meskipun tetap harus dijaga nilai-nilai kesopanan, ya. Jadi di sini seorang guru harus betul-betul menyesuaikan audiens yang dia ajak bicara, ya. Kalau seorang guru TK, maka kadang-kadang guru TK itu dia berbicara seperti anak kecil, ya, dengan gayanya yang anak kecil, yang pokoknya membuat anak kecil itu senang berbicara dengan guru TK, gurunya ya. Begitu pula dengan SD, begitu pula dengan SMP, SMA, sudah mulai menjadi teman dengan guru itu. Apalagi Anda dengan saya ya. Jadi saya sebagai seorang guru, seorang dosen, saya harus benar-benar menyelami bagaimana pergaulan seorang anak-anak mahasiswa ya yang berumur sekitar 18 sampai 22 tahun gitu ya, ya kan? Ya seperti itu misalnya begitu ya. Saya harus betul-betul mengetahui dunia kalian supaya saya bisa masuk ke dunia kalian dan mudah diterima oleh kalian yang masih berumur segitu begitu ya. Kemudian kategorisasi tingkat kemampuan profesional guru ya. Yang pertama, tenaga profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan strata 1 ya S1. Kemudian tenaga semi profesional merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan diploma 3. Lalu tenaga pra-profesional ya. Pra-profesional merupakan tenaga pendidikan yang berkualifikasi pendidikan diploma 2. Oh, maaf tadi. Tadi yang level 3 itu SMA, level 4 itu D2, level
level 5 itu D3, D4 itu selevel dengan S1 yaitu level 6. Unsur profesi yang ideal, satu memiliki dasar ilmu yang sistematis, kewenangan profesional yang diakui klien, sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya, persatuan profesi yang kuat dan berpengaruh. Diperlukan kesungguhan, tekad, dan keseriusan dalam mencapai dan melakukan suatu profesi. Jadi, kalau Anda ingin betul-betul menjadi seorang guru yang profesional, diperlukan itu kesungguhan dan tekad. Ya, tidak bisa main-main. Harus serius, harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan profesi tersebut, ya. Karena itu adalah profesi yang betul-betul mengandalkan intelektual, ya. Semangat menjadi guru ya, anak-anak. Terima kasih. Baiklah, bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, silahkan kalian ajukan pertanyaan pada forum diskusi mengenai kegiatan pembelajaran 2 atau perkuliahan pertemuan kedua ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.